Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi. Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus terus melingkupi kehidupan kita masing-masing, sehingga kita semua mampu bertahan di dalam iman, dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, hari ini, pagi ini kita memasuki hari Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2020. Kita akan bersama-sama menikmati renungan pagi, ya. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, untuk mendasari renungan kita akan membaca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-20. Ya, saya akan bacakan kitab Yesaya pasal 26 ayat yang ke-20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kemahmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Bapak Ibu sekalian, ini satu hal yang luar biasa. Jadi firman Tuhan, ya, membawa kita, mengajak kita, ya, untuk masuk dalam kemah, untuk menutup pintu kemah itu, dan kita bersembunyi sesaat waktu lamanya. Apa ini artinya, Bapak Ibu sekalian? Bahwa Bapak Ibu sekalian, saudara dan kita semuanya, ya, Tuhan menghendaki di antara kita, anak-anak Tuhan, ya, ini Tuhan berharap kita semua ada waktu untuk perhentian. Ada waktu bersembunyi, ada untuk waktu bersembunyi, berhenti dari segala aktivitas kita, hari-hari kita, untuk kita masuk ke dalam kemah kita. Kita masuk dalam rumah kita, dalam kamar kita untuk bersembunyi. Terus apa yang harus kita lakukan di sana? Ya. Ketika kita melakukan itu, ya, Bapak Ibu sekalian, kita belajar untuk berhenti dari segala aktivitas kita, ya, meninggalkan sesaat kesibukan kita, ya, meninggalkan, ya, kesibukan kita untuk datang kepada Tuhan. Apa kita berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya, kita menyembah Tuhan, ya, kita memuji Tuhan, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Tuhan punya tujuan, ya, ketika kita masuk dan kita berdoa di dalam kemah kita, dalam perhentian, dalam kamar kita masing-masing. Tujuan Tuhan apa, Bapak Ibu sekalian? Bahwa Tuhan mau saudara kita semuanya, Bapak Ibu semua dan saudara kita semuanya, supaya ada imunitas dalam kehidupan kita. Sebab kehidupan ini akan menghadapi banyak masalah, banyak goncangan, banyak tantangan, banyak hambatan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, supaya kita kuat, supaya kita mampu, maka diperlukan imunitas yang kuat dalam kehidupan kita. Contoh, kalau kita menghadapi corona saat ini, tubuh kita harus kuat imunitasnya. Ya, kita makan bergizi, kita minum vitamin, kita istirahat yang cukup, ya, sehingga muncul tumbuh imunitas dalam tubuh. Sehingga ketika virus itu menyerang kita bisa kebal. Nah, untuk itu ada hal lain. Tuhan juga mau bukan hanya tubuh kita yang imunnya kuat, kebal, tapi Tuhan mau kehidupan rohani kita juga memiliki imunitas yang kuat. Ini Bapak, kalau tubuh kita imunnya bagus, kita mungkin nggak gampang sakit, nggak mudah sakit. Tapi Tuhan mau ketika kita punya imunitas yang kuat dalam hal rohani kita, maka apapun goncangannya, apapun tekanannya, apapun itu yang mendesak kita, yang menghimpit kita akan menjadi kuat.
dalam Tuhan. Artinya iman kita nggak goyah. Iman kita tetap kuat. Keyakinan kita sama Tuhan tetap kuat. Dan perlu kita tahu bahwa Tuhan memang tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang paling penting, Bapak. Jadi imun kita, rohani kita punya imunitas yang bagus, yang kuat. Itu tujuannya supaya kita diminta oleh firman Tuhan, kita masuk dalam kemah, tutup pintu dan bersembunyi. Itulah Bapak Ibu yang pertama. Dan yang kedua, sekali lagi, ketika kita berada dalam persembunyian kita terus berdoa kepada Tuhan. Terus panjatkan pujian kita sama Tuhan. Terus sampaikan penyembahan kita sama Tuhan. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan sudah tidak jauh lagi, tapi semakin dekat. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Semakin dekatnya hubungan kita dengan Tuhan, maka imunitas rohani kita menjadi kuat. Apapun yang terjadi di luar sana, kita nggak goyah. Ya, apapun yang ada di sekitar kita, yang terjadi di luar sana, kita nggak goyah. Kita tetap kuat. Itu maunya Tuhan, Bapak. Dan kita lihat maksud Tuhan. Ya. Yang ketiga, Bapak. Ya, kita lihat setelah kita berada dalam kemah, bersembunyi dan melakukan sesuatu untuk Tuhan, berdoa dan yang lain-lain, Bapak. Maka Allah akan mencurahkan, sekali lagi, Allah akan mencurahkan kuasanya atas hidup kita. Allah mencurahkan kuasanya atas hidup kita. Dan ketika Allah mencurahkan kuasanya atas hidup kita, dan di saat itulah, Bapak, maka saya katakan di awal tadi, imun rohani kita, imunitas rohani kita, itu kuat. Sehingga kita tidak mudah terlepas oleh situasi, oleh keadaan. Tidak terdesak oleh situasi dan keadaan dan yang lain-lain, Bapak. Sehingga kita kuat dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita jalani kehidupan kita, hari-hari kita, ya, bersama keluarga kita masing-masing. Ya. Kita jalani kehidupan kita dengan pekerjaan kita masing-masing. Kita jalani hidup kita, ya, dengan kehidupan yang wajar. Kita yang melayani Tuhan tetap melayani Tuhan. Yang membantu sesuatu untuk Tuhan yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi wajar saja, ya, sehingga percaya Tuhan pasti terus menyertai saudara-saudara. Apalagi yang terbaru, pemerintah sudah mencanangkan apa yang disebut dengan new normal. Artinya kita hidup normal sebagaimana biasa, tapi kita mengikuti aturan dari pemerintah. Tetap waspada, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap, ya, jaga jarak satu dengan yang lain, tetap hidup bersih, hidup sehat, maka kita akan terus kuat di dalam Tuhan. Ya. Tuhan memberkati kita semuanya, dan mulailah hari ini bersama dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Maka hari ini kita akan memiliki imunitas rohani yang sangat kuat. Ya. Bapak Ibu, kita berdoa sejenak sebelum kita mengakhiri renungan pagi hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami bersama-sama mendengar firman-Mu, dan firman-Mu Tuhan membawa kami untuk kami lebih dekat dengan Engkau, supaya kehidupan kami, terutama imunitas rohani kami, semakin kuat, sehingga kami mampu menghadapi goncangan, benturan, himpitan, dan semuanya dalam kehidupan dunia ini, sehingga kami tetap percaya sama Tuhan, mengiring Tuhan, dan kami tetap mendapatkan perlindungan, penyertaan, dan berkat-berkat. Terima kasih Tuhan, memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, mulai dari presiden sampai pemerintahan yang paling bawah, dalam penyertaan dan juga berkat Tuhan, sehingga negara kami Indonesia tetap kuat, tetap tangguh, tetap jaya. Seluruh jemaat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.